Halo sahabat Zomel, kembali lagi bersama saya Aping, konten kreator desa yang berusaha mencari nafkah di YouTube karena tak memiliki lahan untuk bertani. Pada kesempatan ini, kita akan mengulik sebuah film dari Filipina yang menceritakan tentang 3 orang remaja yang melakukan perjalanan jauh karena ingin mencari kesenangan dan kepuasan karena ditinggal kekasih yang tak kunjung pulang dari rantauan. Langsung saja, tanpa casus-casus lagi, Markibas, mari kita bahas. Cerita dimulai dengan adegan di mana 2 orang sahabat bernama Grisela dan Indri sedang bercerita tentang kisah hubungan masing-masing mereka, yang mana keduanya ditinggal pacar ke luar negeri untuk bekerja. Mereka berdua kecewa dengan janji kekasihnya yang ingin melamar mereka, tapi ditinggal begitu saja. Indri kemudian mengajak Grisela untuk melajang, karena sama-sama tak memiliki kepastian soal hubungan asmara mereka. Grisela lantas menerima ajakan Indri dan mulai melupakan kekasih mereka, dan mulai menikmati kehidupan menjadi jomblowati. Setelah selesai mengobrol, mereka berdua pulang dan bertemu dengan seorang pria tetangga Grisela bernama Lukas. Mereka berdua lalu mengajak Lukas untuk mengobrol, yang mana ia dalam keadaan sedang bersedih. Setelah mengobrol, Lukas kemudian berpamitan untuk masuk ke rumah. Namun sebelum masuk, Indri kemudian mengajak dirinya untuk pergi keluar kota esok pagi bersama mereka, jika dia mau, dan mereka akan menunggu dirinya besok di depan rumah. Keesokannya, Lukas yang baru bangun mencoba mengintip Grisela dan Indri yang sedang bersiap-siap untuk berangkat. Ia kemudian menghampiri mereka dan menerima ajakan Indri semalam untuk ikut bersama mereka. Mereka bertiga pun mulai perjalanan mereka untuk mencari kesenangan. Beberapa saat kemudian, mereka mampir sebentar untuk membeli minuman di sebuah warung. Indri kemudian meminta Lukas untuk mengambil sebuah kotak kosong dan mengajak Lukas dan Grisela untuk mengisi kotak tersebut dengan kenangan yang akan mereka dapat saat mereka liburan. Setelah itu, mereka melanjutkan kembali perjalanan mereka. Ketika malam, perut Indri tiba-tiba lapar dan meminta Lukas untuk mencari tempat untuk makan. Mereka kemudian mampir di sebuah kafe. Namun, pilihan kafe yang dipilih Grisela membuat Indri merasa bosan, dan mereka kemudian memilih untuk melanjutkan perjalanan mereka malam itu. Di tengah perjalanan, akal bulus Lukas tiba-tiba muncul, yang mana ia mulai membayangkan membajak sawah Indri dan Grisela. Sampai-sampai ia mengerem mendadak dan membuat Grisela dan Indri akhirnya terbangun. Sialnya, saat akan melanjutkan perjalanan, mobil mereka mogok karena kehabisan bensin. Mereka bertiga kemudian memilih untuk mendorong mobil tersebut, hingga akhirnya mereka masuk ke sebuah desa kecil. Di desa tersebut, mereka mencoba meminta bantuan kepada warga yang ada di sana. Mereka kemudian mengetuk sebuah rumah milik warga bernama Lucy. Beruntungnya, Lucy dan suaminya yang bernama Randy mau membantu mereka dengan mengizinkan mereka untuk menginap di rumahnya karena malam sudah larut dan tak ada SPBU yang buka. Di dalam rumah, mereka dilayani dengan baik oleh Lucy dan suaminya. Randy kemudian meminta mereka untuk mandi dulu sebelum tidur, karena melihat keadaan mereka yang berkeringat. Di kamar mandi, Grisela dan Indri yang sedang mandi, tiba-tiba dihampiri oleh Lukas. Mereka bertiga kemudian mandi bersama malam itu, tanpa ada rasa canggung di antara mereka. Setelah mandi, mereka bertiga pun beristirahat bersama. Saat Grisela dan Indri sudah tertidur pulas, Lukas pelan-pelan keluar kamar.
Rupanya ia pergi mengintip Lucy dan Randy yang sedang asik-asikan bertani. Di kamar, rupanya Grisela tidak bisa tidur. Rupanya sawah miliknya lagi basah. Ia lantas meminta Indri untuk membantunya membajak sawahnya malam itu. Indri kemudian mengiyakan permintaan sahabatnya itu, dan mereka berdua pun mulai kegiatan membajak sawah mereka. Setelah selesai mengintip, Lukas lalu masuk ke kamar saat Indri dan Grisela selesai dengan kegiatan bertani mereka. Mereka lantas meminta Lukas untuk segera beristirahat, karena besok mereka akan melanjutkan perjalanan mereka. Pagi pun tiba. Mereka bertiga lalu bersiap untuk pergi setelah Randy mengisi bensin mobil mereka. Mereka kemudian berpamitan dan melanjutkan perjalanan mereka pagi itu. Dalam perjalanan, mereka mengobrol tentang kebaikan Randy dan Lucy. Indri kemudian memberitahu jika ia juga mengambil sebuah karya seni kesayangan milik Randy saat akan meninggalkan rumah tadi. Di sela-sela bercanda, Indri yang curiga kepada Lukas lalu menanyainya kemana ia semalam saat mereka sedang tertidur. Rupanya, Indri curiga jika Lukas pergi mengintip Lucy dan Randy yang sedang bertani. Mendengar itu, Lukas hanya tersenyum karena merasa malu. Masih dalam perjalanan, Grisela tiba-tiba kebelet pipis. Mereka kemudian mampir di sebuah kafe untuk buang air. Di sana, Grisela mengajak Indri dan Lukas untuk minum-minum. Karena kebanyakan minum, Grisela pun mabuk. Ia kemudian menarik Lukas dan mengajaknya ke toilet. Namun, baru akan tanam, Grisela tiba-tiba tertidur karena mabuk berat dan membuat ia harus digendong Lukas keluar toilet. Esoknya, mereka bertiga kembali melanjutkan perjalanan. Namun mereka berhenti sejenak karena Lukas merasa mual. Di sela-sela waktu beristirahat, Indri mengajak Grisela untuk mengobrol. Indri kemudian memberitahu jika ia tertarik dengan Lukas dan meminta pendapat Grisela tentang itu. Grisela pun tersenyum dan tak mau ikut campur terlalu jauh jika Indri betul-betul menginginkan Lukas. Saat malam, mereka bertiga singgah di sebuah hotel untuk beristirahat. Namun Lukas merasa canggung karena baru pertama kali nginap di hotel, apalagi sekamar dengan wanita. Hal itu sontak membuat Grisela dan Indri tertawa. Setelah itu, mereka masuk ke kamar hotel untuk beristirahat. Setibanya di kamar, Grisela memilih untuk mandi duluan dan membiarkan Lukas dan Indri berdua untuk mengobrol. Indri kemudian mengajak Lukas untuk keluar kamar menikmati suasana hotel malam itu. Sementara itu, Grisela yang sedang bersiap untuk mandi mendapat telepon dari Nato. Namun ia tak mengangkatnya karena masih berasa dikhianati. Beberapa saat kemudian, sawah Grisela tiba-tiba becek dan membuat dirinya harus membajak sawahnya sendiri di kamar mandi untuk memuaskan hasratnya karena sudah lama tak dibajak. Walah. Setelah beristirahat semalaman, esok paginya mereka bertiga bersiap untuk melanjutkan perjalanan mereka. Namun, terhalang karena kehilangan kunci kamar yang membuat mereka harus membayar biaya ganti rugi. Beberapa saat setelah mereka bertiga meninggalkan hotel, seorang pria datang dan mencari mereka bertiga. Pelayan hotel itu lalu memberitahu jika mereka baru saja meninggalkan hotel beberapa menit yang lalu. Di mobil, Indri, Lukas, dan Grisela melanjutkan lagi perjalanan mereka sambil bercanda tentang makanan, sembari menikmati perjalanan mereka. Namun suasana menjadi kaku ketika Indri yang melihat handphone Grisela menanyainya mengapa ia tak menjawab telepon dari Nato. Hal itu sontak membuat suasana hati Grisela menjadi kacau. Grisela kemudian meminta Indri agar tak lagi menyebut nama Nato selama perjalanan mereka. Beberapa saat kemudian, kendaraan mereka berhenti karena dihalangi oleh sebuah becak motor yang sedang mogok. Grisela lalu menawarkan bantuan kepada si pemilik motor.
namun ia menolak dan mengatakan jika motornya sedang ia perbaiki dan tak membutuhkan waktu yang lama. Mereka bertiga kemudian memilih untuk bersantai di pinggiran sawah sambil menikmati narkoko. Walah. Setelah selesai menikmati narkoko, Lukas meminta izin untuk pergi buang air kecil. Grisela kemudian mengikutinya sampai di sebuah pohon kecil. Di sana, Lukas kemudian memberitahu Grisela jika ia sebenarnya sedang sakit, dan kata dokter, umurnya tak akan panjang lagi. Mendengar itu, Grisela kemudian memeluk dirinya karena merasa kasihan. Namun sialnya, Indri melihat ketika Lukas sedang memeluk Grisela dan membuat ia cemburu dan memilih diam saat mereka melanjutkan perjalanan mereka. Karena tak puas, Indri kemudian meminta Grisela untuk menghentikan mobilnya dan meminta Grisela untuk mengobrol di luar. Indri lantas memarahi Grisela karena ia cemburu melihat Lukas memeluknya. Mereka berdua pun bertengkar hebat, sampai tiba-tiba seorang pria bermotor datang dan menodongkan senjata kepada mereka. Ternyata itu adalah Randy yang mengejar mereka karena sudah mencuri sebuah benda kesayangannya saat mereka bertiga nginap di rumahnya. Setelah mengancam dan mendapatkan kembali barangnya, Randy pun pergi meninggalkan mereka bertiga. Indri kemudian meminta maaf karena sudah salah paham kepada Lukas karena terbakar api cemburu. Ia kemudian terkejut ketika mengetahui jika Lukas menderita sakit parah dan hanya memiliki waktu singkat untuk bisa bertahan hidup. Sebelum berangkat, Lukas meminta dirinya untuk meminta maaf juga kepada Grisela karena telah menuduhnya. Indri kemudian menghampiri Grisela dan meminta maaf atas apa yang telah ia ucapkan tadi. Setelah itu, mereka pun berbaikan kembali dan melanjutkan perjalanan mereka lagi. Setelah berhari-hari dalam perjalanan, akhirnya mereka sampai di sebuah pantai tujuan mereka dan bersiap-siap menikmati akhir dari perjalanan mereka. Malam harinya, mereka merayakannya dengan minum-minum sambil bercanda dan mengobrol. Grisela dan Indri sangat terkejut ketika Lukas memberitahu jika ia masih perjaka dan ia sangat ingin menggarap sawah milik Grisela dan Indri sebagai keinginan terakhirnya. Grisela dan Indri pun tersenyum dan mereka berdua pun mengabulkan permintaan Lukas. Tanpa lama-lama, Lukas kemudian memajak dua sawah malam itu yang sudah becek parah. Setelah selesai ditraktor oleh Lukas, Grisela kemudian pergi ke pantai dan menelpon Nato. Grisela lalu memberitahu jika ia ingin mengakhiri hubungan mereka berdua karena terlalu lama menunggu kepastian dari Nato, dan film pun berakhir.